Basili. Saya dari Prodi Hubungan Masyarakat. Di sini saya ingin membahas tentang cara menjadi pendengar yang baik. Menjadi pendengar yang baik adalah cara yang paling sederhana dan terbaik yang bisa kamu lakukan untuk menolong orang lain dan memberikan ruang bagi orang yang kamu kasihi untuk menceritakan perasaan atau pengalaman yang tidak menyenangkan. Karena menjadi seorang pendengar yang baik dapat menjadi salah satu langkah di mana kita bisa menjalin hubungan yang lebih baik dengan orang lain. Siapa sih yang tidak ingin didengar? Semua orang pasti ingin didengar dong. Nah, bila kita mendengarkan orang lain, kita menunjukkan sikap bahwa kita menghormati, menghargai, dan memberikan kesempatan kepada orang lain untuk menjadikan orang yang diperhatikan. Tentu semua orang ingin seperti itu. Namun kesulitannya, kadang nih kita sulit sekali bisa menjadi pendengar yang baik. Seolah-olah kita saja yang ingin didengarkan dan kadang selalu kita yang ingin berbicara. Sedangkan kita nggak mau tuh ngedengerin orang lain. Bagaimana bisa membuat orang lain menjadi senang dengan kita, nyaman dengan kita, dan gimana juga kita dapat membina hubungan yang baik dengan orang lain kalau kita aja nggak saling menghargai dan tidak mau saling mendengarkan. Jadi di dalam hidup ini, di dalam kita bersosial, ada hubungannya antara kita dengan orang lain. Kita sama-sama saling membutuhkan. Bukan hanya saling membutuhkan dalam hal materi aja ya, tapi juga sikap. Di mana kita semua butuh diperhatikan, kita semua butuh didengarkan. Kadang kita tuh suka berpikir, kok orang mau ya cerita sama dia? Kok orang mau ya terbuka sama dia? Sementara kita mungkin kesulitan buat bikin teman, sahabat, atau pasangan kalian jadi terbuka sama kalian. Kalian pun akhirnya bertanya-tanya, mereka ada apa? Lagi ada masalah apa mereka? Apa yang bisa saya bantu? Mereka kenapa ya? Kok nggak bisa terbuka sama saya? Apa saya punya salah sama mereka? Well, ada banyak faktor sebenarnya yang bikin orang-orang tuh jadi nggak terbuka sama kita. Tapi kalau ada satu faktor yang memang bikin orang tuh nggak cerita sama kita atau nggak terbuka sama kita, sebenarnya bukan karena kita jahat. Itu karena orang-orang biasanya merasa nggak pas saat cerita sama kita atau nggak nyaman sama kita. Dan akhirnya mereka memutuskan untuk ya udahlah nggak usah cerita lagi. Dan biasanya orang-orang tuh mungkin berpikir bahwa kita tuh bukan pendengar yang baik bagi mereka. Makanya nih, kalau kalian mau orang lain terbuka sama kalian, maka kalian harus belajar gimana sih caranya untuk mendengarkan orang atau menjadi pendengar yang baik. Nah, kabar baiknya adalah kita harus memiliki skill supaya kita bisa jadi pendengar yang baik. Sebelum kita bertanya-tanya, kenapa sih orang gak mau cerita sama kita? Kita perlu tanyakan dulu nih pada diri kita sendiri. Kita benar mau gak dengerin cerita mereka? Tapi bukan cuma sekedar mendengarkan aja ya. Soalnya kedua hal tersebut berbeda teman-teman. Kita mau ngedengerin sama kita cuma ingin mendengarkan itu berbeda. Kalau sekedar mendengarkan ya kayak masuk ke telinga aja. Udah kayak kita lagi ngedengerin suara AC, suara kipas, ya seperti itu. Tapi kalau kita benar-benar ingin ngedengerin cerita teman kita, jangan hanya sekedar ngedengerin aja, tapi kita harus memberikan perhatian lebih kepada teman kita. Lalu kita memproses di otak kita untuk memberikan solusi. Jangan sampai nih masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Karena hal itu akan membuat teman kalian tidak nyaman atau tidak
percaya lagi sama kalian, atau mungkin nggak mau terbuka lagi sama kalian. Kalau kita bertanya-tanya, kenapa sih orang nggak mau terbuka sama kita atau nggak mau cerita sama kita, dan mereka lebih memilih cerita sama orang lain dibanding sama kita? Mungkin mereka tuh ngerasa bahwa kita tuh nggak benar peduli sama mereka, nggak peduli sama apa yang mereka omongin, dan mereka mungkin berpikir kalau kita tuh hanya ingin tahu tentang mereka. Nah, saya ada beberapa solusi agar teman kalian bisa terbuka atau nyaman cerita sama kalian. Yang pertama, yaitu adalah pandanglah orang yang berbicara. Dalam artian nih, wajah kita, tatapan kita, pandangan kita itu harus tertuju atau fokus sama lawan bicara kita, sama teman kita yang sedang berbicara. Jangan sampai nih teman-teman, ada orang lagi ngomong atau sahabat teman-teman nih, dia lagi curhat, tapi pandangan kalian itu atas ke bawah, ke kanan ke kiri, bahkan sampai main handphone. Jangan sampai ya. Hal itu akan membuat teman kalian tuh ragu bercerita sama kalian, dan mereka berpikir, ini orang dengerin saya apa enggak ya? Dan itu bikin bingung teman kalian gitu kan, membuat teman kalian tuh ngerasa nggak nyaman. Oleh karena itu nih teman-teman, harus tunjukkan sikap kita dengan baik. Mata kita harus fokus melihat orang yang berbicara sama kita, wajah kita harus tersenyum sama teman kita yang sedang bercerita. Maka orang yang berbicara dengan kita akan senang nih teman-teman, dan mereka juga akan nyaman pasti terbuka. Selanjutnya yaitu kita harus menunjukkan minat yang mendalam. Artinya tunjukkan bahwa kita mau mendengarkan teman kita. Caranya gimana sih? Jangan sampai orang yang sedang bercerita sama kita malah memotong pembicaraannya, kemudian kita menyela pembicaraannya. Pasti banyak kan yang kayak gitu, temannya lagi cerita, terus masalahnya sama nih, kalian bilang, lo masih kayak gitu aja, lebih beratan gue, kayak gitu kan. Jangan ya, karena ya mungkin masalahnya sama tapi cara penyelesaiannya beda gitu teman-teman. Dan tunjukin juga nih kalau kita tuh benar-benar mendengarkan mereka. Kalau kalian nggak bisa ngasih solusi, ya setidaknya kalian memberi respon menganggukkan kepala, itu udah sebagai respon kalau kalian mendengarkan cerita teman kalian. Dan menjadi seorang pendengar yang baik itu memiliki manfaat yang sangat luar biasa. Dari yang awalnya kita nggak tahu, kita jadi tahu. Apalagi yang diceritakan sama orang lain kepada kita, itu merupakan hal yang sangat baik, merupakan hal yang sangat amat penting. Dari menjadi pendengar yang baik, kita tuh bisa bersyukur, bisa memiliki wawasan, bisa mendapat informasi, bisa belajar dari pengalaman teman-teman kita, bisa lebih termotivasi mungkin. Jadi buat teman-teman semua yang biasanya dijadiin tempat curhat sama teman-teman kalian, sama sahabat kalian atau sama siapapun, tetap jaga kepercayaan teman kalian, karena nggak mungkin dong mereka cerita ke sembarang orang. Kalau mereka udah cerita, apalagi mereka udah cerita yang sangat detail gitu, atau mungkin yang privasi, kalian harus menjaga itu, jaga kepercayaan teman kalian biar teman kalian tuh tetap cerita sama kalian, tetap nyaman cerita sama kalian. Itu saja yang bisa saya sampaikan buat kalian, saya bagikan buat kalian. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.